ass. Every time I pull my hair was any outfit. But you'll find me ugly and one day you'll disappear. Cause what's the point of crying? It was never even enough. Did you ever want me? Was I ever good enough? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melati Putri dengan NIM 2330403033. Saya Novani Wulansari dengan NIM 2330403044. Perkenalkan, nama saya Fajri Trimuniawan dengan NIM 2030403018. Dan saya Rahma Fitri Fadila dengan NIM 2330403052. Kami dari kelas 23 Asyari, program studi akuntansi syariah. Baik, pada video kali ini kami dari kelompok 7 akan menjelaskan mengenai salah satu materi dari mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah 1 tentang fraud, pengendalian internal dan kas. Yang pertama adalah pengertian fraud. Fraud adalah tindakan curang yang dilakukan sedemikian rupa sehingga menguntungkan diri, kelompok, atau pihak lain. Menurut The Institute of Internal Auditor (IIA), fraud adalah sekumpulan tindakan yang tidak diizinkan dan melanggar hukum yang ditandai dengan adanya unsur kecurangan yang disengaja. Standar Profesional Akuntan Publik atau SPAP pada tahun 2022 pada Standar Akuntansi SA 204 paragraf 12 IAPI 2022 menyebutkan bahwa fraud merupakan tindakan yang dilakukan oleh setidaknya satu orang dalam manajemen, pihak yang memiliki tanggung jawab terhadap tata kelola, pekerja, ataupun orang ketiga yang menggunakan tipu muslihat untuk memperoleh keuntungan yang tidak adil atau melanggar hukum. Baiklah, selanjutnya adalah fraud triangle theory. Yang pertama adalah pressure, yaitu tekanan. Tekanan dapat menuju ke sikap yang tidak bermoral. Tekanan dapat berupa finansial maupun non-finansial. Tekanan finansial muncul ketika pelakunya memerlukan uang untuk memenuhi keinginan dan kebutuhannya. Sedangkan tekanan non-finansial muncul ketika individu dipaksa untuk melakukan performa yang paling baik. Yang kedua, opportunity atau peluang. Fraud tidak akan terjadi jika pelaku fraud tidak menemukan peluang dan peluang tersebut tidak disebabkan karena lemah dan kurangnya pengendalian internal dalam perusahaan. Peluang untuk terjadinya fraud akan semakin tinggi apabila kemungkinan pelaku fraud tertangkap rendah. Yang ketiga adalah rationalization. Rationalization adalah sikap atau pembenaran individu, eksekutif atau perwakilan yang memungkinkan mereka ikut serta dalam membenarkan fraud pada laporan finansial. Selanjutnya adalah pengendalian kas dan internal kas. Pengendalian internal kas merupakan suatu sistem yang dirancang untuk menjaga keamanan kas perusahaan, memastikan keakuratan catatan akuntansi, dan mendorong kepatuhan terhadap kebijakan manajemen. Pengendalian terhadap kas yang umumnya ditempuh oleh perusahaan adalah: yang pertama, semua penerimaan uang harus dicatat dan segera disetorkan ke bank. Yang kedua, membuat laporan kas harian dan secara berkala diadakan pencocokan antara visi kas dengan saldo menurut catatan. Yang ketiga, semua pengeluaran kas harus mendapatkan persetujuan dari pejabat yang berwenang. Lalu yang keempat, semua pengeluaran kas yang jumlahnya relatif besar harus menggunakan cek kecuali untuk pengeluaran yang jumlahnya relatif kecil. Yang kelima, membentuk kas kecil untuk pengeluaran yang jumlahnya relatif kecil. Yang selanjutnya yaitu yang keenam, terdapat pemisahan tugas antara pihak yang melakukan otorisasi dengan pembayaran, pihak yang melakukan pengelolaan kas dan pencatatan, pihak pengguna, dan pihak pembayar. Tingkat pemisahan tugas disesuaikan dengan kebutuhan entitas. Pada entitas yang besar, pemisahan tugas dilakukan dalam unit terpisah. Namun dalam entitas kecil, pemisahan tugas tidak dapat dilakukan secara ideal. Utamanya, harus ada cross-check dan kontrol dari pihak lain, sehingga penyalahgunaan wewenang dapat dihindari. Ketujuh, yaitu harus dipisahkan antara petugas yang menandatangani cek dengan petugas yang mencatat pengeluaran uang kas.
Yang kedelapan yaitu penggunaan lemari besi atau brankas untuk menyimpan kas atau di ruangan tertutup dengan akses terbatas. Yang kesembilan yaitu penerimaan dan pengeluaran kas menggunakan rekening yang berbeda. Yang ke-10 yaitu penerimaan kas dilakukan melalui bank untuk keamanan dan pengendalian pencatatan. Yang selanjutnya yaitu rekonsiliasi antara pencatatan perusahaan dengan rekening koran bank. Materi selanjutnya yaitu rekonsiliasi bank. Penyimpanan kas perusahaan dalam bentuk rekening giro bank merupakan salah satu cara dalam pengendalian internal terhadap kas karena pihak bank memiliki prosedur-prosedur tersendiri yang dapat memberikan keamanan terhadap kas. Secara periodik, biasanya bulanan, bank memberikan laporan bank yang berisi informasi mengenai saldo awal dan saldo akhir bulan, serta daftar transaksi yang terjadi selama bulan yang bersangkutan. Antara pembukuan dan perusahaan dengan laporan bank seringkali menunjukkan jumlah saldo yang berbeda. Hal ini disebabkan oleh dua hal, yaitu yang pertama, adanya perbedaan waktu pencatatan atau keterlambatan pencatatan baik dari pihak bank maupun pihak perusahaan. Yang selanjutnya yang kedua, terdapatnya kesalahan pencatatan baik yang dilakukan oleh perusahaan maupun pihak bank. Berikut ini adalah salah satu contoh dari rekonsiliasi bank. Pada tanggal 1 Mei 2010, PT Rahardian membuka rekening giro di Bank Muamalat dengan setoran mula-mula sebesar 4 juta. Saldo menurut pembukuan perusahaan pada akhir bulan Mei sebesar 50.500.000. Sedangkan menurut laporan dalam rekening koran pihak bank sebesar 52.900.000. Setelah dilakukan prosedur konsiliasi, diketahui bahwa perbedaan tersebut disebabkan karena beberapa hal berikut ini. Yang pertama, yaitu setoran dalam perjalanan yaitu sejumlah 8.600.000. Cek yang masih beredar sejumlah 8.700.000 dengan perincian sebagai berikut. Cek nomor 021 sebesar 4.700.000, cek nomor 025 sebesar 2.600.000, cek nomor 2031 sebesar 1.400.000. 3. Bank memberikan jasa giro sebesar 500.000 dan biaya bank yang dibebankan kepada perusahaan sebesar 1.200.000. Yang keempat, yang selanjutnya yaitu cek sebesar 1.800.000 yang diterima oleh perusahaan PT Idaman dinyatakan kosong oleh pihak bank. Bank berhasil menagih wesel tagih dengan nilai nominal 5 juta terdapat jumlah tersebut bank membebankan biaya tagih pada biaya inkaso sebesar 200.000 sehingga nilai bersih yang diakui oleh bank sebesar 4.800.000. Materi selanjutnya yaitu contoh rekonsiliasi bank. Untuk contoh rekonsiliasi bank ini, teman-teman dapat melihatnya pada layar yang kami paparkan beserta jurnal-jurnal yang diperlukan oleh PT Rahardian tersebut. Definisi kas. Kas merupakan aset keuangan yang bisa digunakan untuk kegiatan operasional yang ada dalam sebuah perusahaan. Dan kas tersebut bisa digunakan sebagai alat suatu pembayaran yang tanpa dibatasi seperti waktu, dan di dalam kas juga tidak ada sebuah risiko tentang perubahan nilai yang sangat signifikan. Keberadaan yang ada di dalam kas tersebut merupakan sebuah entitas yang sangat penting, karena tanpa kas, aktivitas operasi yang ada dalam perusahaan tersebut tidak dapat berjalan dengan lancar. Materi selanjutnya, penyajian kas. Yang pertama, komponen penyajian kas. Kas tidak hanya mencangkup uang tunai fisik yang disimpan di brankas, tetapi juga saldo rekening di bank. Selain itu, aset setara kas juga diperhitungkan. Aset setara kas adalah investasi yang sangat mudah dikonversi menjadi uang tunai. Biasanya memiliki jangka waktu kurang dari 3 bulan. Contohnya, aset setara kas termasuk deposito jangka pendek dan wesel tagih. Yang kedua, prinsip penyajian wajar. Penyajian kas harus mengikuti prinsip penyajian wajar atau fair presentasi dalam laporan keuangan. Ini berarti informasi yang disajikan harus akurat dan dapat berfungsi sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Yang ketiga, pengungkapan dalam laporan keuangan, yaitu laporan keuangan biasanya menampilkan total kas dan setara kas sebagai bagian dari aset
lancar di neraca. Selain itu, informasi tambahan mungkin diperlukan dalam catatan atas laporan keuangan untuk menjelaskan kebijakan perusahaan terkait pengeluaran kas dan setara kas. Yang keempat, landasan hukum. Di Indonesia, kebijakan terkait penyajian kas dapat ditemukan di berbagai peraturan, termasuk Peraturan Badan Pemeriksaan Keuangan atau BPK dan Standar Akuntansi Keuangan Pemeriksaan atau SAKP. Peraturan ini memberikan panduan tentang bagaimana kas dan setara kas harus dilaporkan dalam laporan keuangan entitas pemerintah. Selanjutnya, pengakuan kas. Pengakuan kas dalam dunia akuntansi memiliki arti sebagai pengakuan terhadap uang tunai dan setara dengan kas sebagai aset di dalam laporan keuangan. Ada beberapa poin penting mengenai pengakuan kas. Yang pertama, kas meliputi uang tunai berupa uang kertas dan uang logam fisik yang ada di tangan perusahaan. Yang kedua, setara kas adalah aset yang sifatnya sangat likuid atau mudah diuangkan dan memiliki jangka waktu kurang dari 3 bulan. Beberapa contoh setara kas termasuk deposito jangka pendek dan instrumen pasar uang. Pengakuan kas dicatat pada nilai nominalnya. Jika perusahaan memiliki kas dalam mata uang asing, maka perlu mengkonversi ke mata uang rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal laporan keuangan dibuat. Materi selanjutnya, penghentian kas. Penghentian kas mengacu pada penghentian penggunaan uang tunai sebagai alat utama dalam melakukan transaksi. Pergeseran ini dapat terjadi karena berbagai alasan seperti penerapan sistem pembayaran elektronik, semakin populernya perbankan online, atau perubahan peraturan pemerintah. Berikut beberapa aspek yang perlu dipertimbangkan. Yang pertama, dampak terhadap laporan arus kas, yaitu pengurangan arus kas dari aktivitas operasi dan peningkatan transaksi non-tunai. Yang kedua, dampak terhadap neraca, yaitu potensi penurunan saldo kas dan perubahan komposisi modal kerja. Yang ketiga, pertimbangan akuntansi, yaitu persyaratan pengungkapan dan penilaian pengendalian internal penghentian penggunaan uang tunai. Baiklah, itulah penyampaian materi dari kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Super shy, but wait a minute while I make your mind. Darling, 지금도 you're on my mind.